di dalam renungan mingguan suara penyuluh agama Kristen dari Kecamatan Bukit Batu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti sering mendengarkan istilah-istilah dengan menggunakan kata tangan. Dikatakan orang yang hobinya maling itu disebut dengan panjang tangan. Orang yang kita percaya disebut kaki tangan. Orang yang gampang memukul disebut ringan tangan. Istilah-istilah mengenai tangan ini menggambarkan bagi kita bahwa tangan menjadi bagian dari tubuh kita yang sangat penting, di mana segala aktivitas kita pasti menggunakan tangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, apa hubungannya hal ini dengan firman kita pada saat ini? Saat ini kita masih diperhadapkan dengan situasi pandemi. Saya yakin dan percaya di luar sana banyak saudara-saudaraku yang mengalami kemalangan, harus kehilangan orang-orang yang dikasihi, harus kehilangan pekerjaan, dan bahkan saya percaya di antara kita ada yang harus menjalani isolasi mandiri, terpisah dari sanak saudara, orang-orang yang dikasihi, dan bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya. Pada saat ini saya yakin ketika kita diperhadapkan dengan ada begitu banyak permasalahan dalam kehidupan kita merasa terkadang Tuhan lepas tangan di dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat itu? Mengapa Tuhan membiarkan umat-umatnya menderita di saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini? Tetapi saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita meyakini satu hal yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan selalu mengulurkan tangan kepada kita. Tuhan selalu memberikan pertolongan. Tuhan selalu memberikan penghiburan. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada umatnya ketika kita menghadapi suatu musibah, menghadapi suatu kesulitan. Tetapi apa yang sebenarnya menghalangi uluran tangan Tuhan tersebut? Mari kita baca kembali pada ayatnya yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengalami kepedihan, kita mengalami duka cita, kita mengalami kesulitan, di saat itulah terkadang hati kita diuji, kehidupan kita diuji. Tapi kita sebagai manusia yang dengan segala keterbatasannya, pasti kita lalai untuk mengingat firman Tuhan ini. Kita terkadang lupa bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan umat-umatnya, tetapi kita merasa bahwa Tuhan melepaskan tangan dari kehidupan kita. Kita mengutuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita membenci Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan merenggut orang-orang yang Kukasihi? Di saat itulah ketika hati kita diliputi dengan kebencian, hati kita diliputi dengan duka cita dan kesedihan, disitulah dosa menyelinap memasuki hati kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali mengingat akan firman ini, bahwa sesungguhnya Tuhan rindu umat-umatnya mengulurkan tangannya kembali, meraih tangan Tuhan untuk menyambut keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari bersama-sama kita tinggalkan dosa kita tinggalkan rasa kebencian kita karena kita merasa sedih, pekerjaan kita hilang,
pekerjaan kita diambil, direnggut di masa-masa sekarang ini, ataupun kita merasa berduka cita karena orang-orang yang kita kasihi direnggut dari kita, mari kita kembali kepada Tuhan, bahwa semuanya itu adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan rindu kita menyambut tangannya supaya kita hidup di dalam kasih, penghiburan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi, Tuhan rindu kita menyerahkan segala pergumulan kita kepadanya. Tuhan rindu kita hanya berserah dan berharap kepadanya, agar segala rasa kehilangan, rasa duka cita kita, rasa kesedihan kita dan putus asa kita, Tuhan gantikan dengan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita.